teman-teman semua, pada video kali ini gue akan membahas mengenai diabetes mellitus. Jadi ini nanti akan ada beberapa seri dari pembahasan mengenai diabetes mellitus, karena tidak mungkin dalam satu video, akan terlalu panjang. Pada video kali ini gue akan membahas mengenai pendahuluan atau gambaran besar dari diabetes mellitus itu seperti apa. Oke, jadi diabetes itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh manusia, tubuh kita, dalam mengendalikan kadar gula darah, kadar glukosa dalam darah. Cenderungnya biasanya karena tidak terkendali, maka nilainya menjadi tinggi, menjadi tidak wajar, di atas nilai batas normal, atau yang kita sebut dengan istilah hiperglikemik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada dua tipe hormon yang berfungsi dalam mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh manusia. Itu ada insulin dan ada juga glukagon. Keduanya ini terdapat dalam pankreas. Oke, kalau kita sedikit melihat secara anatomi, bahwa dalam pankreas ada yang kita sebut sebagai pancreatic islet, atau dalam bahasa Indonesia adalah pulau Langerhans. Itu di dalamnya terdapat beberapa macam sel. Ada sel alfa, ada sel beta. Sel alfa menghasilkan glukagon, dan sel beta itu akan menghasilkan insulin. Keduanya ini memiliki fungsi dalam meregulasi atau mengatur kadar gula dalam darah manusia. Nah, insulin dan glukagon itu bekerja secara berkebalikan atau kontraindikatif, di mana insulin itu berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Jadi ketika ada glukosa dalam darah yang masuk dari makanan, dari minuman, itu akan diubah menjadi energi dan disimpan dalam hati dan otot. Itu fungsi dari insulin. Sedangkan glukagon itu berperan dalam meningkatkan kadar gula darah. Jadi ketika tubuh kita kekurangan glukosa di dalam darah sangat minim, maka glukagon akan menstimulasi organ hati dan otot untuk mengubah gula-gula yang ada di dalam organ tersebut untuk bisa beredar di dalam darah. Nah, diabetes mellitus itu cenderung bahwa insulinnya yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Artinya bahwa glukosa yang ada di dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga tidak dapat diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Akibatnya pasti menumpuk di pembuluh darah. Nah, hal ini yang menjadi gangguan atau yang menjadi penyakit. Kenapa? Karena glukosa sejatinya tidak boleh berada terlalu banyak di dalam pembuluh darah. Nah, diabetes mellitus itu memiliki dua tipe. Kalau kita lihat di sebelah sini, ada dua tipe. Yang pertama adalah diabetes mellitus juvenile, atau kita sebut juga sebagai tipe 1, atau nama lainnya adalah IDDM. Nama lainnya sangat banyak ya. IDDM itu adalah Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Ini merupakan jenis diabetes yang disebabkan oleh virus, infeksi virus, sehingga menyebabkan kerusakan pankreas. Jadi pankreas kita menjadi rusak, sel beta kita menjadi rusak, sehingga tidak dapat menghasilkan insulin dengan cukup. Akibatnya tidak dapat mengkonversi atau mengubah glukosa menjadi energi di dalam sel, sehingga orang tersebut pasti membutuhkan injeksi eksogen insulin. Artinya apa? Injeksi insulin dari luar tubuh di luar dari tubuh manusia seumur hidup, karena pankreasnya, sel betanya sudah rusak. Nah, yang kedua itu adalah diabetes mellitus dewasa atau NIDDM. Disebut sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Artinya bahwa insulinnya bekerja dengan baik, sel betanya bekerja dengan baik, tetapi sensitivitasnya menurun atau berkurang akibat paparan glukosa yang terlalu berlebihan. Nah, jadi ada perbedaan besar antara diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bahwa tipe 1 itu tidak mampu menghasilkan insulin karena kerusakan pankreas, kerusakan sel beta, sedangkan pada tipe 2 itu
masih mampu mensekresi insulin tetapi sensitivitasnya berkurang. Sehingga perubahan glukosa menjadi energi, lajunya kecepatannya menjadi menurun. Oke, lalu kenapa di sini tulis remaja dan di sini ditulis dewasa? Untuk yang tipe 1, karena proses infeksi virus ini biasanya itu didapatkan sejak lahir. Ya, infeksi virus ini akan lebih lanjut menyebabkan autoimun, dan ini terjadi sejak lahir. Autoimun ini artinya bahwa sel-sel imunitas kita akan menyerang pankreas kita sehingga menjadi rusak. Itu maka disebut sebagai remaja karena umumnya diderita oleh orang-orang yang masih sangat muda, bahkan sejak lahir. Tetapi yang diabetes mellitus tipe 2 itu karena kebiasaan buruk, kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, menyebabkan sensitivitas insulin berkurang, maka akan terakumulasi atau baru dirasakan ketika usianya beranjak dewasa, sekitar 40 sampai 50 tahun. Oke, jadi ini prinsip dasarnya. Tadi kita sudah bahas juga bahwa glukosa yang ada dalam darah kita ketika konsentrasinya meningkat, maka akan diubah oleh hormon insulin yang ada di dalam pankreas kita. Insulinnya juga akan meningkat seiring dengan peningkatan kadar glukosa. Insulin akan membantu glukosa dari dalam pembuluh darah itu masuk ke dalam sel untuk akhirnya diubah menjadi energi sebagai media kita untuk melakukan aktivitas. Nah, kadar glukosa normalnya itu 60-100 mg per desiliter. Kalau di atas dari itu disebut hiperglikemik atau diabetes. Kalau di bawah dari itu disebut dengan hipoglikemik. Nah, keduanya ini tidak baik. Kondisi ini tidak baik, baik hiperglikemik maupun hipoglikemik. Untuk hipoglikemik itu ada dua macam. Ada hipoglikemik eksogen dan hipoglikemik endogen. Nah, untuk hipoglikemik eksogen itu biasanya terjadi akibat terapi atau medikasi dari obat anti-diabetes. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami diabetes lalu diterapi oleh beberapa jenis obat dan ternyata obatnya tidak cocok, menyebabkan hipoglikemik. Itu kita sebut sebagai hipoglikemik eksogen. Lalu ada juga hipoglikemik endogen yang tidak disebabkan oleh medikasi atau pengobatan apapun. Itu biasanya terjadi karena ada tumor di pulau Langerhans atau di sel alfa tadi, lalu ada tumor ekstra di pankreas, lalu ada penyakit dalam hati yang menyebabkan terganggunya produksi insulin, lalu ada gangguan metabolisme, lalu ada hipofungsi hipofisis, itu bagian dalam otak kita yang menghasilkan insulin. Lalu ada juga kenaikan pemakaian glukosa akibat kenaikan kerja otot. Itu juga bisa menyebabkan hipoglikemik secara endogen. Nah, ciri-ciri utama dari hipoglikemik itu ada keringat dingin, bisa juga lemas, jantung berdebar, mual, gemetar akibat pembebasan dari adrenalin. Jadi ketika tubuh kita mengalami kekurangan glukosa atau kekurangan glukosa, maka akan tersekresi adrenalin yang berupa epinefrin atau norepinefrin. Nah, pembebasan dari adrenalin ini akan menyebabkan sensasi-sensasi seperti getaran, mual, jantung berdebar, keringat dingin, dan lain sebagainya. Oke, sampai situ dulu penjelasan mengenai diabetes mellitus. Kita akan ketemu di video berikutnya.